Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pangeran Jagat Bumi. Para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, yang pencipta ataupun pencinta Padepokan Harimau Sumatera, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada malam hari ini, kami tim Padepokan Harimau Sumatera berada di daerah desa Piji Mulyo. Kami di sini Piji Mulyo TSM ya Pak ya? Ya TSM. Kami berada di sini dipanggil sama masyarakat di sini. Konon katanya sering penimbulan sosok-sosok makhluk yang gaib-gaib di sini. Saya tidak tahu sosok makhluk apa itu. Ya para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin bertanya kepada masyarakat yang di sini, susila di sini yang sering terjadi apa aja. Ya, mana Bapak itunya? Ya ini Pak, saya ingin bertanya sama Bapak, posisi yang sering kejadian di sini susilanya gimana? Jadi kejadian yang sering terjadi di TSM Piji Mulyo ini ada salah satu contohnya, ada penampakan biasanya menyerupai perempuan dan itu terkadang muncul di sebuah perumahan warga dan ke tempat jembatan juga sih Pak. Jadi itu cara seketika itu yang sering menimbulkan itu ataupun gimana Pak? Jadi terkadang dengan jarak waktu yang lumayan lama, jadi seakan-akan kita tersadar tapi ya di bawah alam sadar kita lah yang pastinya ya. Jadi seakan-akan nyata tetapi ya itulah, seperti itulah. Oh iya. Ya terima kasih Pak atas nama informasinya. Insya Allah atas nama izin Allah, saya pun juga manusia biasa. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kekeluhan Bapak kami akan membantu, kami akan mengungkap sebuah yang sering kejadian, sosok yang sering menimbulkan diri itu sosok apa. Insya Allah banyak akan terwujud ataupun ibaratnya akan terbongkar kayak gitu Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, sebelum kita melakukan pengungkapan ataupun ibaratnya penarikan sosok makhluk itu yang sering mengganggu masyarakat di sini, yang sering menimbulkan diri, sebelum kita melakukan itu kita membacakan tasbihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya terima kasih. Kami akan mengungkap suatu mistik yang di sini. Selamat menyaksikan. Di atas kita. Sembilan pintu alam gaib aku bukakan atas nama Allah dan izin akan buka insya Allah.
Assalamualaikum. 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 Kenapa Anda tidak menjawab salam saya? Kenapa Anda tidak menjawab salam saya? Jadi bukan kepercayaan sampean. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada sampean, kenapa Anda tadi saat saya tarik, saya masukkan ke dalam mediator kita, sampean sempat tidak mau? Kenapa? Kenapa? Saya kan datang sini, saya menyampaikan atas nama kekeluhan masyarakat di sini. Konon katanya ada sosok seorang wanita yang sering menimbulkan diri, ataupun wanita itu tuh apakah memang benar susila wanita itu tuh apakah tiba-tiba sampean? Itu posisi wanita itu tuh, posisi susila dia itu tuh menimbulkan diri itu tuh apakah ada sangkut bautnya pas suatu permasalahan yang ada korban di sini meninggal seseorang wanita itu, apakah memang benar? Gimana? Oh, itu sampean sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada sampean, kenapa sampean menimbulkan diri di situ? Sering menimbulkan diri sosok wanita itu. Tujuan sampean mau ngapain? Gimana? Oh, berarti sampean mau mengadu. Nah, yang sampean mau diadukan itu tuh mau mengadu apa? Kekeluhan sampean mau ngapa? Mungkin saya bisa membantu kekeluhan sampean. Sampean ibaratnya yang sering menimbulkan, ya sampean ingin mengadu, ya insya Allah saya membantu. Kalau apabila saya diizinkan sama Yang Maha Kuasa, ibaratnya saya akan membantu sampean. Kalau seandainya sampean ibaratnya merasakan terbeban ataupun gimana di masa-masa lalu sampean kayak gitu, nah posisinya boleh diceritakan nggak itu posisi sosial sampean itu tuh asal muasal sampean dari mana, awal muawal? Kenapa? Tidak enak. Kenapa tidak enak? Jadi pahit perjalanan sampean. Kenapa pahit perjalanan sampean? Ya namanya juga manusia itu kan pasti akan melakukan kesalahan apabila memang di masa lalu sampean dalam dunia kegelapan. Ya namanya kita manusia itu tuh kan tidak mungkin perjalanan hidup kita ini nih selalu ibaratnya tuh putih, terus tidak mungkin, pasti ada hitamnya. Ya kemungkinan dari hitam tadi tuh insya Allah saya bisa membantu. Dari dalam dunia kegelapan sampean insya Allah saya bantu. Itu intinya. Itu posisi kekeluhan sampean gimana? Kekeluhan sampean yang ingin diadukan sampean itu gimana? Kalau bisa jangan sering ibaratnya menimbulkan diri seperti kayak gitu. Kalau kita ibaratnya menimbulkan diri seperti kayak gitu kan itu image-nya tidak bagus untuk di mata awam seperti kami. Kalau sampean orang makhluk halus seperti kayak gitu kan menimbulkan diri ataupun gimana itu kan sesuka-suka sampean, sering menimbulkan kalau sampean suka. Cuman kan bagi yang awam seperti saya kayak gini ibaratnya kan melihat saya gitu kan takut, merinding, bahkan saya pun juga berlari kalau kelihatan. Jadi sampean kesepian ya. Inti kesepiannya Ada satu keluarga pun yang tahu kesukaan aku di sini. Berarti tidak ada suatu keluarga sampean yang mengetahui keberadaan sampean. Cuman apakah memang benar dari penglihatan sampean itu tuh ada tidak keluarga sampean yang datang ke sini ibaratnya mengunjungi, ibaratnya pas suatu sampean meninggal ataupun gimana mengunjungi ke tempat sampean, melihat lah intinya ke sini, ada nggak dari penglihatan sampean? Gimana? Pernah melintas. Pernah melintas.
Itu melintas itu tuh melintas di mana, di sini ataupun di mana melintasnya dia? Oh jauh, jauh dari sini. Itu melintas itu tuh apakah mencari sampean ataupun gimana? Oh mencari sampean. Oh, cuman susila sampean ini asal muasalnya dari mana? Kalau saya boleh tahu asal muasal sampean dari mana? Gimana? Dari Lampung Timur. Itu saat saya penasaran sama sampean. Posisi kejadian saat waktu itu tuh, posisi kejadian itu tuh posisinya di gimanain sampean? Apakah dicampur sama racun ataupun gimana, saya tidak tahu kan. Nah itu pas suatu kejadiannya itu gimana? Karena ibaratnya saya percaya tidak percaya kepada sampean, karena ibaratnya manusia itu tidak mungkin, ibaratnya orang meninggal menjadi hantu tidak mungkin, pasti iblis yang menyerupai, kan kayak gitu intinya. Nah sekarang saya percaya tidak percaya dengan sampean sebenarnya. Nah cuman ibaratnya saya ingin mengetahui, intinya saya ingin mengetahui bahwa kejadian itu tuh susila-susilanya gimana, cara susila-susilanya, cara ibaratnya sampean ibaratnya tuh semasa ributnya ataupun gimana kayak gitu. Terus mau meroyok sampean, menyiksa. Nah inti dari disiksanya itu intinya gimana? Intinya seperti ibaratnya tuh semasa sampean disiksanya itu dijadikan korban, sampean dijadikan korban sama orang yang menjolimi sampean itu tuh posisinya cara membunuhnya gimana? Hmm, jadi posisi udah digituin ditinggalin kayak gitu. Jadi sampean yang sering menimbulkan diri itu tuh intinya maunya gimana intinya? Hmm? Jadi sampean mau disempurnakan, ingin tenang kayak gitu. Itu ada kekeluhan lain nggak selain ibaratnya tuh peninggalan sampean semasa kesampean di sini ataupun gimana, itu ada kekeluhan-kekeluhan ke situ nggak? Hmm? Ada nggak? Ya, kenapa anda diam? Hmm? Siapa yang marah? Hmm? Siapa yang marah? Makhluk yang di sekitar sini yang memerintahkan sampean. Oh, berarti sampean ini diperintahkan sama makhluk-makhluk di sini kayak gitu, sering menimbulkan diri. Kenapa sampean mau? Hmm? Gimana? Karena dirimu tidak mampu. Berarti kamu ini takut sama yang di sini kayak gitu, yang asal muasal menunggu di sini. Jadi inti ketakutan sampean itu gimana, inti ketakutan sampean? Oh mereka akan menyiksa sampean. Dari cara logika seperti kayak gitu, nah saya ingin bertanya lagi dengan sampean lagi ya. Nah posisinya ibaratnya sampean itu tuh semasa menjalani ibaratnya tuh perjalanan masa lalu sampean ataupun ibaratnya tuh ada nggak seakan-akan menjanggalkan ataupun ibaratnya tuh yang sampean disampaikan kepada kami ibaratnya biar kami tahu kan ibaratnya kan. Nah ibaratnya apakah ibaratnya sampean menjadi kayak gini, ibaratnya itu ada nggak susila-susila ibaratnya peninggalan sampean, yang saya tanyain tuh peninggalan sampean kayak gitu yang bisa saya sempurnakan ataupun digimanakan kayak gitu. Nah hmm? Ada tidak?
itu kan wajar kalau memang benar barang-barang sampean yang sudah pernah sampean pakai dikubur ataupun di gimana, itu kan namanya wajar. Berarti kan ibaratnya itu kan disimpan dikubur ibaratnya, daripada ibaratnya dibuang kan, kayak gitu intinya. hmm? Oh, jadi pengen keluarga sampean tahu. Berarti sementara sampean sudah punya anak. Karena asba ibaratnya masalah kelakuan dari suami sampean yang melakukan tidak kayak gitu, sampai kan sampean melakukan pekerjaan seperti kayak gitu ya. Berarti sampean ini nih udah punya keturunan. Itu sampean udah punya keturunan berapa? Oh, satu. Sampean sampai kan terjun ke daerah kami sini kerja seperti kayak gitu tuh, itu tuh posisinya dipaksa ataupun ibaratnya sampean diiming-iming? Tahu sama iming-iming? Apa ya iming-iming itu? Diiming-iming harta kayak gitu. Oh, semenjak jadi sampean mau ikut sini. Kenapa sampean mau? Begitu ya. Jadi intinya kayak gini aja intinya. Saya kasihan loh sama temen saya di sini namanya Om Haji, nanti dia sering ditimbulin sama sampean. Kalau bisa sampean jangan melakukan seperti kayak gitu lagi ya. Mau nggak saya ibaratnya saya pindahin ataupun saya sempurnakan sampean? hmm? Jadi sampean mau disempurnakan. Insya Allah, insya Allah. Jadi sampean mau minta tuntunkan di jalan yang benar kayak gitu ya. Berarti ibaratnya sampean menyesali perbuatan sampean di masa-masa hidup sampean yang ke belakang kemarin. Berarti sampean menyesalin kayak gitu ya. Biasanya tuh jarang kalau penyesalan itu datang duluan, tuh biasanya belakangan penyesalan itu kan. Nah sekarang posisi ada nggak yang disampaikan lagi selain dari situ kepada kami? Insya Allah kalau apabila kami itu saya bantu kayak gitu kan, ada nggak? Oh, berarti sampean minta rawat ibaratnya tuh makom sampean. Oh, minta rawatin sama warga di sini kayak gitu. Kayak gitu intinya. Insya Allah nanti saya sampaikan sama Pak RT di sini ataupun warga di sini supaya ibaratnya makom sampean ibaratnya minta diurusin, ibaratnya kan kayak gitu kan intinya kan. Nah itu ada nggak mau disampaikan dengan keluarga sampean yang jauh-jauh ataupun gimana kayak gitu? Kenapa sulit? Nah saya ingin bertanya kepada sampean, nama orang tua sampean siapa? Mm-mm. Rokadi itu nama orang tua sampean. Oh, itu sebabnya sampean makhluk gaib yang pastinya kan. Itu orang tua sampean masih ada apa enggak sekarang? Oh sudah meninggal. Oh, berarti semenjak sampean masih ada dia udah meninggal kayak gitu apa ataupun gimana? Oh masih ada. Hmm, siapa tadi namanya saya lupa. Rokadi itu nama orang tua sampean. Kalau nama anak sampean cowok apa cewek anak sampean? Siapa? Cewek. Namanya?
Anifa. Itu anak sampean namanya. Suami sampean? Gimana? Kenapa? Sampean kesal sama dia, nggak mau nyebutkan namanya? Gimana? Mau sangat perih hidup dengan dia. Ya namanya juga perjalanan orang berumah tangga itu kan pastinya kan ada berliku-liku, ada pahitnya, ada manisnya, kan kayak gitu. Namanya ibaratnya sampean udah sempat menikah sama dia, sempat punya anak, berarti kan suka sama suka. Namanya perjalanan hidup itu tuh kan tidak mungkin ibaratnya selamanya kita merasakan menikmati aja, nggak mungkin kan, pasti ada susahnya kan, kayak gitu namanya perjalanan. Namanya jalan rumah tangga ini kan pasti ada berliku-likunya, kayak gitu intinya. Jadi nama orang tua sampean siapa tadi? Rokadi apa siapa? Oh berarti apabila jika sampean mau minta kirimkan arwah, bin binnya itu tuh dia gitu ya. Oh iya iya, itu ada nggak lagi yang disampaikan sama sampean, mau disampaikan lagi selain dari itu? hmm? Hmm? Tidak ada. Oh berarti kekeluhan sampean cuman hanya sekedar itu yang sampean bisa menimbulkan diri kayak gitu. Nah saya ingin bertanya dengan sampean, pada suatu saat itu ada orang jatuh di situ, bahkan orang itu meninggal, itu perbuatan sampean ataupun bukan? Sampean hanya sekedar disuruh. Kenapa sampean mau? Kenapa tidak bisa menolak? Oh berarti mereka lebih tinggi dari sampean kayak gitu intinya. Nah saya ada kekeluhan juga dari masyarakat sini yang sering menimbulkan diri yang di depan sana yang tidak ada kepala pak ya. Nah yang tidak ada kepala itu siapa itu? Sampean apa bukan? Bukan sampean. Berarti makhluk lain. Apakah itu yang ibaratnya sampean takutin? Oh, ada lagi selain dari situ. Apakah itu yang penunggu di jembatan itu ataupun gimana? Di atas. Nah intinya kayak gini aja, saya udah ibaratnya lepas penyasarannya ya, ibaratnya saya tidak ada lagi. Ada yang mau ditanyain lagi apa enggak pak? Namanya siapa om? Oh nama dianya. Iya. Oh nama sampean siapa? Nama sampean, Nama aslinya. nama aslinya, biar kami tuh biar gampang mengirimnya kayak gitu. Nah ngirim doanya, siapa nama asli sampean? Supati. Supati apa Suparti? Supar gimana? Suparti. Su Suparti. Kecil bener sih suaranya. Suparti. Boleh dicatat om? Ya Suparti. Rokadi nama orang tua sampean ya? Anaknya Hanifa. Hanifa nama anaknya om tadi. Lampung Timurnya di mana? Lampung Timurnya di mana itu? Kenapa sampean? Kenapa? Gimana? Sampean terkenang di anak sampean.
Ya gimana kami mau membantu, sedangkan kami tidak tahu di mana-mana tempatnya. Sampean diam tidak mau bicara, gimana kami membantu? Kayak gitu intinya. Ya sebabnya itu udah lama kejadiannya. Kejadian itu udah tahun berapa Om itu Om? 97 98 ya? Iya. Oh 97 98. 97 98. Umur saya juga baru berapa tahun? Udah lama itu kejadiannya. Nah jadi kayak gini aja intinya. Sampean tidak ada lagi yang disampaikan ke keluhan sampean. Sampean intinya mau disempurnakan. Nah kalau memang benar sampean mau disempurnakan, saya manusia biasa, saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti kata-kata saya ya. Nah ikutin kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang ikuti lagi satu kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah. La illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Nah sekarang saya sempurnakan seperti biasa. Sampean ibadah asalnya sampean ada yang memanggil atas nama izin Allah, saya ditahukan asal masa sampean dilahirkan ke dunia, sampean diadani, dilahirkan ke dunia sampean dikomati. Sekarang saya akan mengadani sampean dan mengomati sampean ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah sekarang sampean udah sempurna atas izin Allah, insya Allah sampean akan kekal diam di alam sana, sampean akan tenang, tidak ada lagi masalah, insya Allah saya akan membantu sampean. Nah sekarang sampean saya kembalikan lagi ke asal sampean, ke alam sana. Sampean harus tenang, jangan mengganggu lagi ya, jangan mengganggu lagi ya. Nah, sekarang saya bertanya dengan sampean, sampean mau keluar sendiri ataupun saya keluarkan? Saya keluarkan. Nah yang sampean ditakutin itu tuh makhluk seperti apa yang sampean ditakutin? Besar. Oh jadi sampean takut sama makhluk itu. Berarti selama ini sampean dikejar-kejar sama makhluk itu ataupun gimana? Udah, jadi sekarang daripada terbeban untuk jadi beban pikiran sampean supaya tenang di alam sana, damai tentram di alam sana. Insya Allah Allah akan memberikan tempat yang indah, yang terindah di alam kuburnya, akan diterangkan tempatkan di surganya akan izin Allah. Nah sekarang sampean saya keluarkan dari badan mediator saya ya. Ya para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, ternyata sosok wanita itu dia pun juga ada kekeluhannya seperti tadilah yang kekeluhan dia. Ternyata dia di masa lalu dia di dalam dunia kegelapan, kemungkinan di masa-masa dia ada kekesalan ataupun gimana, yang namanya juga manusia. Saya pun juga manusia, pasti saya pun juga di masa lalu saya melakukan kesalahan ataupun gimana, saya pun juga manusia. Dan saya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sosok seorang wanita tadi diterima di sisi Allah, diterangkan di alam kuburnya, ditempatkan di surganya, diangkatkan segala dosa-dosanya. Amin. Ya para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, ya Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Ya para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, saya Pangeran Jagat Bumi, saya minta bantuan dengan para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan bantu channel YouTube kami Padepokan Harimau Sumatera. Saya meminta bantuan dengan para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, saya minta bantuan subscribe, subscribe itu pun juga saya meminta bantuan dengan para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Sebelum kita menutup acara ini, pengungkapan ini, kita tutupi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita membacakan tasbihat, 2 item bacaan tasbihat. Insya Allah Allah akan meridhoi, akan ditenangkan desa ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu
Ya, para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, saya Pangeran Jagat Bumi, saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.